Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia. Pada kali ini saya akan membagikan informasi buat kamu-kamu yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12 SLTA dan akan melanjutkan kuliah, tetapi masih galau untuk menentukan jurusan yang akan diambil. Tentunya ada banyak jurusan yang akan menjadi pilihan, guys. Baiklah, saya akan menginformasikan ada beberapa fakultas atau jurusan yang selalu banyak peminatnya, karena di samping mempunyai nilai prestis tersendiri saat kamu sudah lulus menjadi sarjana, juga mempunyai prospek kerja yang sangat menjanjikan. Yang pertama, guys, adalah jurusan yang paling banyak peminatnya apabila kamu nanti akan melanjutkan di perguruan tinggi untuk kuliah. Yang pertama adalah Fakultas Teknik. Di sini, guys, saya akan menginformasikan tentang Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini menjadi bidang yang populer hampir di seluruh perguruan tinggi di dunia, guys. Sebagai bidang keahlian keilmuan yang populer, teknik memiliki banyak spesialisasinya. Gelar sarjana teknik dibutuhkan di setiap lini kehidupan dan karir. Selain itu, setiap tahunnya permintaan untuk lulusan teknik juga terus mengalami peningkatan. Jurusan teknik sendiri masih memiliki banyak cabang keilmuan yang lebih spesifik. Masing-masing cabang keilmuan tersebut memiliki spesialisasi dan prospek karir yang berbeda pula. Sebagai seorang engineering di bidangnya. Jadi, bagi kamu-kamu yang ingin menjadi sarjana teknik ya, dan ingin menjadi seorang engineering, saya sarankan untuk melanjutkan kuliah ke Fakultas Teknik. Itu adalah jurusan atau fakultas yang paling banyak diminati. Selanjutnya yang kedua adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran adalah salah satu jurusan yang banyak peminatnya juga, guys. Di prodi ini kamu akan mempelajari ilmu medis, bagaimana memelihara kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Setelah lulus dari prodi pendidikan dokter, kamu harus melewati program profesi dokter atau koas untuk mengambil sumpah dokter dan mendapat gelar dokter. Prospek setelah menjadi dokter, kamu dapat mengabdikan sebagai dokter di berbagai klinik dan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Juga kamu bisa membuka praktek sebagai dokter dengan memenuhi persyaratan untuk membuka praktek mandiri sebagai dokter, guys. Itu adalah fakultas yang kedua. Sedangkan fakultas yang ketiga, guys, adalah Fakultas Ekonomi. Jurusan ekonomi merupakan salah satu program studi yang banyak diminati juga, guys, di mana pada jurusan ini akan mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya seoptimal mungkin dan memberikan wawasan tentang isu-isu pembangunan sosial ekonomi. Pada jurusan ini kamu akan mempelajari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dengan menekuni bidang ekonomi, kamu bisa menjadi pembisnis yang luas, cepat tanggap, dan punya naluri yang tajam. Adapun prospek kamu sebagai sarjana ekonomi sangat luas.
seperti menjadi analis keuangan, analis kebijakan ekonomi, perencana pertama, peneliti, tenaga pendidik di bidang ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya guys, itu adalah fakultas atau jurusan yang diminati yang nomor 3. Selanjutnya adalah yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah fakultas hukum. Pada fakultas ini juga banyak diminati guys, karena hukum merupakan unsur penting dalam berbagai lini kehidupan di setiap bidang. Hukum selalu menjadi landasan baik untuk menetapkan standar maupun dalam konteks manajerial. Itulah mengapa jurusan hukum cukup populer di kalangan pelajar sedunia. Adapun karir setelah lulus, banyak yang menantimu guys, kelak juga sesuai dengan cabang keilmuan yang juga kamu tempuh. Adapun karir-karir yang dimaksud antara lain itu ada hukum pidana, di mana kamu memiliki prospek karir sebagai pengacara, sebagai jaksa, maupun sebagai hakim. Juga di bidang hukum ketenagakerjaan, di mana akan membuatmu bergelut dalam bidang manajemen sumber daya manusia bersama dengan lulusan dari jurusan psikologi. Di bidang hukum perdata, di mana kamu memiliki prospek karir sebagai penasehat hukum maupun notaris. Itu adalah beberapa prospek jika kamu menjadi sarjana hukum. Selanjutnya, fakultas yang kelima yang paling banyak diminati atau paling banyak diuber untuk didaftar adalah fakultas ilmu komputer. Pada jurusan ini guys, kamu akan mempelajari tentang komputerisasi, baik perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak, algoritma, sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman. Sarjana ilmu komputer memiliki prospek kerja yang cukup mumpuni. Seperti yang kita ketahui, saat ini industri teknologi berkembang pesat di dunia dan hampir semua perusahaan memerlukan tenaga ahli IT yang dapat memecahkan masalah terkait komputer. Contohnya, kamu bisa berprofesi sebagai programmer, web developer, IT konsultan, dan lain-lain. Itu adalah fakultas yang kelima. Sedangkan fakultas yang keenam adalah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Pada jurusan ini guys, bidang keilmuannya cukup luas dengan cabang keilmuan yang melimpah. Jurusan-jurusan ilmu sosial meliputi bidang-bidang yang berhubungan dengan budaya, politik, ekonomi, sejarah. Ada beberapa jurusan yang cukup populer di bidang ilmu sosial, seperti hubungan internasional atau HI, dengan prospek karir sebagai diplomat dan kedutaan bagi negaranya. Ada juga ilmu komunikasi dengan prospek karir sebagai jurnalis atau di perusahaan yang bergerak di bidang media. Dan tentunya masih banyak lagi prospek kerjanya ya guys. Itu adalah jurusan yang keenam. Sedangkan jurusan yang ketujuh adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau sering dikenal dengan FKIP.
Tentu kamu semua sudah sering mendengar jurusan ini ya guys. Pada jurusan ini juga menjadi program jurusan yang banyak diminati. Di samping kamu dididik untuk menjadi seorang pendidik, juga kamu banyak akan mempelajari tentang sosial dan psikologi dalam pendidikan. Pada jurusan ini banyak mempunyai jurusan, di antara jurusan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Pada jurusan ini juga kamu sudah lulus dan menjadi sarjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, kamu bisa berkarir untuk menjadi seorang guru, baik guru PNS maupun guru swasta, dan juga bisa juga berkarir menjadi seorang pendidik guru-guru privat atau pada lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah Fakultas Pertanian, yaitu fakultas nomor 8 yang paling banyak diminati. Fakultas Pertanian ini ya, di negara kita Indonesia pada saat ini masih butuh banyak tenaga seorang sarjana pertanian supaya pertanian di Indonesia dapat maju. Dengan ilmu yang didapat seorang sarjana pertanian, kamu dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang paham akan dunia pertanian, khususnya para pelaku petani. Dengan begitu, peran kita sebagai manusia dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sungguh mulia jika kamu mempelajari apa yang sudah Tuhan anugerahkan sebagai manusia dapat membudidayakan. Adapun prospek menjadi sarjana pertanian adalah sangat banyak guys, karena pertanian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Di antaranya kamu bisa berkarir menjadi konsultan pertanian, peneliti, bekerja di industri pangan, akademisi, pembisnis di bidang pertanian, pegawai pemerintah sebagai pegawai negeri sipil, di dinas maupun di departemen pertanian maupun departemen yang berhubungan dengan pangan. Kamu juga bisa menjadi badan koordinasi survei dan juga lain-lain. Itu adalah fakultas yang ke-8. Sedangkan yang ke-9 guys, atau yang terakhir adalah jurusan perhotelan dan pariwisata. Ini guys ya, jurusan perhotelan dan pariwisata ini ya, pada akhir-akhir ini ya, ini semakin maju, semakin pesat di industri pariwisata. Ini juga banyak diminati guys di jurusan ini. Karena apa? Sejak lama industri pariwisata menjadi salah satu industri yang sangat menjanjikan. Dengan mengambil jurusan ini, kamu akan banyak prospek karir yang cukup menjanjikan. Seperti kamu bisa menjadi pengusaha pengelola restoran, menjadi manajer hotel, dan kamu juga bisa menjadi pemilik travel agency dan lain-lain. Itu adalah yang nomor 9. Baiklah guys, itulah beberapa informasi dari saya, fakultas-fakultas atau jurusan yang banyak diminati dan mempunyai prospek yang menjanjikan. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kamu-kamu yang akan melanjutkan kuliah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat.